Bayangkan ini, ada dua orang, sama-sama punya gaji yang cukup besar. Yang satu, setiap akhir bulan uangnya entah kemana. Yang satunya lagi, pelan-pelan hidupnya makin tenang, tabungannya makin bertambah. Bahkan punya aset yang bekerja untuknya. Apa yang membedakan keduanya? Seringkali jawabannya bukan soal jumlah gaji, tapi soal pengetahuan. Dan pengetahuan itu bisa kita temukan di buku. Hari ini, aku mau mengajak kamu menelusuri 12 buku finansial yang bukan sekadar kumpulan teori, tapi bisa jadi kompas untuk mengarahkan perjalanan keuanganmu. Pertama, Rich Dad Poor Dad Kiyosaki membuka mata kita soal perbedaan antara kerja untuk uang dan membuat uang bekerja untuk kita. Di sini, lahirlah konsep aset vs liabilitas. Aset itu sesuatu yang menaruh uang di kantongmu. Liabilitas, sebaliknya, justru mengurasnya. Sederhana, ya, tapi bagi banyak orang, ini adalah pencerahan pertama. 2. The Psychology of Money, Morgan Housel bilang, seringkali, masalah uang bukan di angka, tapi di kepala. Orang yang panik saat pasar jatuh akan menjual saham murah. Orang yang sabar justru bisa menunggu kekayaan bertumbuh. Pelajaran penting, sukses finansial itu lebih banyak soal emosi ketimbang rumus Excel. Ketiga, The Total Money Makeover, Dave Ramsey praktis banget. Dia kasih baby steps untuk keluar dari hutang, bikin dana darurat, lalu mulai berinvestasi. Buku ini sering jadi lifesaver bagi orang yang terjebak dalam utang kartu kredit. Keempat, The Richest Man in Babylon, George S. Clason. Buku ini unik, isinya bukan tabel atau data, melainkan kisah-kisah bergaya dongeng dari Babilonia kuno. Pesannya, simpan sebagian dari penghasilanmu, investasikan dengan bijak, jangan serakah. Kuno, justru karena itu abadi. Sekarang mari kita geser ke buku-buku yang lebih kontemporer. 5. Personal Finance 101 karya Philip Mulianak. Buku lokal ini sederhana tapi tepat sasaran. Kadang kita butuh panduan dengan konteks Indonesia, bagaimana cara membuat anggaran, bagaimana memilih instrumen yang tersedia di sini. 6. It Will Teach You to Manage karya Ramit Sethi. Kalau ini, gayanya khas anak muda. Ramit belak-belakan. Dia nggak melarang kita ngopi mahal, tapi menekankan, pilih pengeluaran yang bikin hidup lebih bermakna, potong yang nggak penting, lalu investasikan sisanya secara otomatis. 7. Ketujuh, Think and Grow Rich karya Napoleon Hill. Buku klasik tahun 1937 ini masih relevan. Fokusnya pada mindset, keyakinan, tujuan yang jelas, dan konsistensi. Banyak orang sukses dunia bilang mereka terinspirasi dari sini. 8. The Intelligent Investor karya Benjamin Graham. Nah, kalau kamu serius mau terjun ke saham, ini kitab sucinya. Benjamin Graham mengajarkan value investing, beli saham yang undervalued, sabar, dan biarkan waktu bekerja. Warren Buffett pun menyebut Graham sebagai gurunya. Sekarang, mari kita lihat sisi yang lebih personal dan filosofis. Kesembilan, Make Your Kid a Money Genius karya Bess Kobliner. Buku ini soal mendidik sejak dini. Kalau kita ingin generasi berikutnya lebih bijak dengan uang, pelajaran itu harus dimulai dari rumah, bahkan sejak anak masih SD. Kesepuluh, Personal Finance for Dummies karya Eric Tyson. Buku ini seperti kursus kilat keuangan. Cocok buat siapapun yang baru mulai, bingung istilah, atau takut dengan jargon investasi. Ke-11, Uncomfortable Truth About Money karya Paul Podolsky. Kedua, kadang, buku finansial terlalu optimis. Podolsky justru membahas sisi pahit, risiko, kehilangan, ketidakpastian. Tapi disitulah pentingnya, kita belajar menyiapkan diri, bukan hanya bermimpi. 12. Richer, Wiser, Happier karya William Green. Buku ini menggabungkan kisah para investor besar dengan filosofi hidup. Pesannya sederhana tapi kuat, uang penting, tapi kebijaksanaan lebih penting. Kaya bukan berarti bahagia, tapi bijak mengelola uang bisa memberi kita ruang untuk hidup dengan lebih bermakna. Jadi, apa benang merah dari semua buku ini? Mereka mengajarkan satu hal, uang hanyalah alat. Kalau kita tidak punya pengetahuan, uang bisa cepat menguap. Tapi dengan pemahaman yang tepat, uang bisa menjadi fondasi untuk kebebasan, ketenangan, dan kesempatan. Mungkin kamu nggak perlu baca semuanya sekaligus. Mulailah dari satu buku yang paling resonate dengan kondisi hidupmu sekarang. Karena, seperti kata pepatah, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Kalau kamu suka dengan bahasan ini, jangan lupa klik like, tulis di komentar buku mana yang paling ingin kamu baca, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten edukasi finansial berikutnya. Karena mungkin saja, satu buku bisa jadi titik balik hidupmu.